Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap kalian hari ini sehat walafiat semuanya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran hari ini dimudahkan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan tema Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran dan hadis merupakan pedoman dan landasan bagi kaum muslimin dalam menjalankan kehidupannya. Oleh karenanya di dalamnya terdapat berbagai aturan, baik aturan yang berhubungan dengan dunia dan juga akhirat. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran membimbing manusia ke jalan yang benar dan lurus dan tidak tersesat, sehingga manusia memiliki akidah yang benar dan lurus. Apa sih Al-Quran itu? Dalam secara bahasa, Al-Quran adalah bentuk dari masdar, dari kata benda, atau masdar yang berasal dari kata kerja, yaitu Qara'ah yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Oke adik-adik, atau sudah memasuki materi yang pertama. Sedangkan menurut pengertian Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dengan berangsur-angsur. Selain Al-Quran, pedoman hidup juga adalah hadis Nabi. Apa sih hadis Nabi ini? Nah, untuk pengertian dari hadis menurut bahasa adalah hadasa, yaitu baru atau perkataan. Untuk secara istilah, hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa sabda, perbuatan, ketetapan, dan segala hal yang terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adik-adik, fungsi Al-Quran yang pertama adalah sebagai pembenar dan penyempurna kitab sebelumnya. Kenapa demikian? Karena tujuan diturunnya Al-Quran ini adalah sebagai penyempurnaan kitab-kitab terdahulu. Karena kitab terdahulu juga adalah kalam Allah, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Fatir ayat 31. Fungsi kedua ialah sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Sebagaimana firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi
bayyinatin minal huda wal furqan. Fungsi ketiga, Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu diturunkan dan diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu untuk menundukkan masyarakat Arab berada pada puncak kesastraan, sehingga mereka tidak mampu membuat karya-karya dengan keindahan bahasa yang setingkat dengan Al-Quran. Kemujizatan itu pun menunjukkan Al-Quran adalah benar-benar berasal dari firman Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Nah, fungsi keempat adalah sebagai penerangan. Al-Quran ini sebagai jalan ataupun petunjuk bagaimana kita menjalankan kehidupan, sebagaimana yang diterangkan dalam surat Al-Imran ayat 138. Hada bayanun linnas wa hudaw wa mau'idatan lil muttaqin. Nah, bagaimana adik-adik sudah ngerti kan fungsi Al-Quran? Nah, adik-adik, kita sudah memasuki kepada fungsi hadis. Hadis juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama adalah bayanun at-takrir. Ada yang tahu bayanun takrir itu apa? Nah, Al-Quran itu bayan takrir atau memperkuat isi kandungan Al-Quran atau isi penjelasan dari Al-Quran tersebut. Salah satu misal, Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah, sebagaimana firman Allah yang berbunyi dalam surat Al-Quran surat Al-Imran ayat 102 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini juga diperjelas dalam Al-Hadis. Bagaimana bunyinya Al-Hadis? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kuntum wattabi sayyi'ata hasanah tamhuha wa khalaqan nasi wa laqal hasan. Rawahu at-Tirmidzi. Nah, fungsi hadis yang kedua ialah menafsirkan atau bayanut tafsir. Menafsirkan yang umum, yang mujmal. Hadis ini mengaitkan yang mutlak atau mengkhususkan yang umum. Taksil, takyid, dan taksis berfungsi menjelaskan apa yang dikehendaki dalam Al-Quran. Sebagaimana misal dalam salah satu contoh ada di dalam surat An-Nahl ayat 44. Fungsi yang ketiga ialah memberikan kepastian hukum yang memang tidak ada di dalam Al-Quran, atau dalam arti bayan taksir. Kenapa kok demikian? Karena tidak semua ayat Al-Quran menjelaskan hukum Islam secara terperinci, sehingga fungsi hadis adalah merinci dan memberikan kepastian hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Contohnya apa? Haram, keharuman binatang buas. Keharuman ini tidak dijelaskan dalam Al-Quran, sehingga melalui hadis ini memberikan penjelasan sebagai berikut. Adik-adik, sebelum kakak menutup pembelajaran hari ini,
Kak akan memberikan suatu pertanyaan, yaitu bagaimana seseorang membuktikan kecintaan kita kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, untuk jawabannya nanti adik-adik taruh di kolom komentar ya. Nah, bagaimana adik-adik, sudah paham kan tentang pengertian Al-Quran, pengertian hadis, fungsi Al-Quran, dan juga fungsi hadis? Jika masih belum paham, nanti bisa kalian adik-adik juga tanya di kolom komentar. Oke? Mari kita tutup acara ini dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.